Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga Allah selalu melindungi kita semua. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1. Dalam tema 6 ada 3 muatan pembelajaran. Yang pertama itu adalah PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah SBDP. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang materi PPKN. Materi pembelajaran PPKN membahas tentang aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita, tempat beristirahat, bermain, dan belajar. Rumah tempat yang penting bagi kita, maka menjaga kebersihan rumah adalah tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Jadi, aturan itu bukan hanya dikerjakan oleh ayah, oleh ibu, atau cuma kakak. Jadi, semua anggota yang terdapat dalam rumah itu mempunyai kewajiban yang sama, yaitu menjaga kebersihan rumah. Kalau kebersihan atau aturan yang ada di dalam rumah tidak kita kerjakan, otomatis kita tidak akan merasa nyaman tinggal di rumah. Misalnya, seperti aturan membersihkan rumah. Misalnya kita tidak mengerjakan itu, makanya jelas rumah kita akan menjadi jorok, akan menjadi rumah yang dihinggapi lalat dan nyamuk. Nah, di sini ada beberapa contoh aturan dalam menjaga kebersihan di rumah. Nah, di sini di samping juga ada gambar. Di sini adalah gambar keluarga Dayu. Mereka bekerja sama untuk menjaga kebersihan rumah. Contoh aturan dalam menjaga kebersihan rumah. Yang pertama itu adalah membersihkan jendela. Yang kedua, menjaga kebersihan setiap ruangan di rumah. Membuang sampah pada tempatnya, merapikan mainan setelah bermain, membersihkan pekarangan rumah. Nah, sekarang kita berpindah pada materi pembelajaran bahasa Indonesia, di mana dalam materi bahasa Indonesia kita akan membahas tentang ungkapan petunjuk. Nah, anak-anak kira-kira ada yang tahu enggak apa itu ungkapan petunjuk? Iya, ungkapan petunjuk adalah ungkapan untuk memberikan arahan. Arahan yang dimaksud di sini adalah arahan yang diberikan berupa arahan untuk melakukan sesuatu. Dengan begitu, suatu pekerjaan dapat dikerjakan dengan urut dan benar. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari ungkapan petunjuk. Di sini ada 3. Yang pertama adalah disusun secara urut. Yang kedua, menggunakan kalimat perintah yang mengarahkan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Nah, di sini juga Ibu sertakan beberapa contoh ungkapan petunjuk. Yang pertama adalah letakkan sepatu di rak sepatu. Yang kedua, matikan keran air setelah digunakan. Yang ketiga, bersihkan kaca dengan lap kain. Dan yang terakhir adalah gunakan cairan pembersih lantai saat mengepel. Nah, jadi ini adalah penjelasan tentang ungkapan petunjuk. Nah, sekarang kita beralih pada pembelajaran SBDP. Pada materi pembelajaran SBDP, kita akan membahas tentang bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu. Bernyanyi dilakukan sesuai bunyi kuat dan lemah pada lagu. Bunyi kuat dinyanyikan dengan suara keras.
Bunyi lemah dinyanyikan dengan suara pelan. Bunyi kuat dan lemah dapat dibedakan, misalnya dengan tepukan tangan, atau juga bisa menggunakan alat musik ritmis, contohnya seperti triangle dan rebana. Nah, sekarang kita coba membedakan tentang bunyi kuat dan bunyi lemah pada lagu Si Nyamuk Nakal, ciptaan dari Papa T-Bob. Nah, jadi dari lagu Si Nyamuk Nakal, di sini ada lirik yang dinyanyikan secara pelan, serta ada lirik yang dinyanyikan secara kuat. Seperti banyak nyamuk di rumahku. Lirik ini dinyanyikan secara pelan atau lemah. Gara-gara aku malas bersih-bersih. Sedangkan pada lirik lagu ini dinyanyikan dengan suara kuat atau keras. Nah, anak-anak, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga kita semua bisa memahami tentang apa yang Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.